Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Dunia kerja itu sering banget dianggap sebagai dunia profesional yang kerjaannya itu harus serius terus. Padahal sesekali bercanda itu boleh dan justru dianjurkan untuk bercanda ketika bekerja, tapi dalam porsi yang tertentu. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas kenapa bercanda di dunia kerja itu diperlukan. Dunia kerja itu memang dunia yang bisa dibilang lumayan keras. Karena setiap orang tentunya punya kepentingan masing-masing. Dan tak jarang ya kepentingan kita dengan orang lain itu saling berbentrokan sehingga ngebuat sebuah ketegangan. Dan disinilah kehadiran jokes atau lawakan itu dapat mencairkan ketegangan yang sedang terjadi. Jadi itulah pentingnya bercanda yang pertama, yaitu dapat mencairkan suasana. Kondisi suasana yang tegang itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama biasanya memang karena kita belum mengenal satu dengan yang lain, sehingga kondisinya itu kesannya agak canggung. Dengan melemparkan candaan atau jokes yang ringan kepada orang lain dalam kondisi yang tegang tadi, terlebih dalam kondisi perkenalan, bisa memberikan kesan bahwa kita itu orang yang ramah dan juga orang yang santai dalam menghadapi sebuah masalah. Sehingga tensi yang dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga orang lain diharapkan menurun dengan candaan ringan tersebut. Karena ini kondisinya masih perkenalan, ini tentunya hanya untuk memberikan kesan pertama kali aja, first impression. Tapi kalau kondisi ketegangannya itu dalam kondisi meeting yang memang sudah lumayan lama, maka harus berhati-hati dalam melempar candaan atau jokes. Tentunya timingnya ini harus timing yang lumayan tepat juga, nggak boleh asal-asalan. Kan kalau kondisinya tegang, awkward karena masih perkenalan gitu, gampang banget kita ngelempar jokesnya aja di awal perkenalan kita. Tapi berbeda ketika kita itu meetingnya udah lama, orang-orangnya juga udah kenal, dan masalahnya lagi tegang-tegangnya. Kadang asal ngelempar jokes itu bisa ngebuat tersinggung. Terlebih dalam kondisi orang-orang lagi emosi ya, itu sebaiknya jangan ngelempar jokes sama sekali. Tapi kalau tegangnya hanya tegang karena debat-debat yang semata gitu ya, yang nggak sampai ngebawa emosi, ngelempar jokesnya itu mungkin di akhir-akhir meeting aja, biar apa? Biar suasana yang tadinya tegang itu kembali jadi turun, dan ketika pulang selesai meeting itu tensinya nggak terlalu tegang aja, karena bisa berimpact kepada pekerjaan kita yang lain. Lalu lanjut ke poin kedua, kenapa bercanda di dunia kerja itu perlu atau penting? Karena bisa mempererat atau memperdekat hubungan kita dengan kolega kerja kita. Tentunya ketika kita itu baru awal-awal masuk kerja gitu, masih anak baru lah. Ketika kita berusaha untuk blend, jokes itu adalah salah satu cara untuk bisa ngeblend dengan cepat. Tentunya karena kita itu masih baru ya, kita kan nggak tahu nih kira-kira apa yang disukai oleh orang-orang atau kolega kerja kita yang baru. Makanya ini menjadi challenging juga untuk kita ngelempar jokes di awal. Dan kalau misalnya udah kena nih ternyata orang-orang suka dengan jokes tersebut, artinya apa? Artinya ya orang tersebut punya selera humor yang sesuai dengan jokes yang kita lempar. Dan itu bisa menjadi patokan kita untuk melempar jokes selanjutnya. Dan biasanya orang tuh gampang dekat, gampang nyaman dengan orang lain yang tipikal humornya itu sama. Mau dia atasan, mau dia bawahan, atau teman sepantaran, itu kalau tipikal humornya itu sama, biasanya gampang tuh. Tapi ibaratnya kalian itu udah lama lah kerja di kantor kalian yang sekarang, dan ya udah ada relasi dengan kolega kalian gitu. Biasanya jokes-jokesnya yang kalian lempar itu ya jokes-jokes internal aja, yang biasanya secara tim internal aja yang tahu. Karena hal itu akan men-trigger semacam relatability. Jadi dia ngerasa, oh relate nih jokesnya, gue ngerti nih. Sehingga yang ketawa ya kolega-kolega kalian aja yang satu tim dengan kalian. Lalu bercanda di dunia kerja itu perlu atau penting karena poin ketiga, bisa ngebantu memahami suatu konteks. Nah, biasanya ini dipakai untuk presentasi. Nah, biasanya ketika lu presentasi itu, terlebih kalau lu orang teknikal ya, lu cenderung ngebawa semacam istilah-istilah yang kompleks, yang sulit dipahami oleh orang lain atau orang-orang yang di luar teknis. Nah, biasanya dengan ngebawa jokes ringan ke dalam presentasi kita, tapi yang berhubungan dengan konteks tadi ya, bisa ngebantu orang itu untuk memahami sebuah konteks. Karena apa? Karena
Biasanya kata-kata yang dipakai itu jauh lebih ringan, jauh lebih awam ketimbang kata-kata yang teknikal. Dan biasanya jokes yang cocok dibawa dalam presentasi itu jokes-jokes yang sifatnya storytelling. Jadi sambil bercerita sambil bercanda. Tapi perlu diketahui ya, ketika kita ngelempar sebuah jokes itu, jokes yang kita bawa itu ya biasanya harus jokes-jokes yang ringan. Bolehlah jokes receh kalau dalam kondisi kita itu lagi nongkrong dengan kolega kita, jangan dalam kondisi meeting ya. Tapi kalau dalam kondisi meeting atau kondisi presentasi, biasanya jokes ringan yang dibawakan itu tipikal jokes-jokes yang formal. Mungkin yang cukup sering itu kayak storytelling dan perandaian, tapi sambil membawa konteks topik yang lagi kita bahas. Dengan begitu candaannya dapat dan juga konteks atau inti presentasi kita juga ditangkap oleh orang lain. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa bercanda di dunia kerja itu tergolong penting dan perlu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa meskipun tergolong perlu dan penting, bukan berarti di dalam kerjaan kita itu kita harus bercanda terus, enggak. Justru ketika kita bekerja, mulailah menyelipkan sedikit demi sedikit candaan. Jangan terlalu banyak, sehingga porsinya itu sesuai. Jangan sampai karena kita kebanyakan bercanda, kita malah dicap, kerja lu itu mah bercanda doang. Seperti itu. Karena kalau udah dicap seperti itu, kita biasanya dianggap bukan pekerja yang profesional. Oleh karena itu, mulailah selipkan candaan-candaan di dalam pekerjaan kalian, tapi seperlunya aja. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.